Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dinwaddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayat. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat badan, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Al-Hijrah, dalam rangka sholat Isya berjamaah dan sholat tarawih sunnah berjamaah. Selawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada hariban kita Nabi Muhammadin Rasulullah SAW yang kelak akan memberikan syafaatnya kepada kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM bersama jajarannya, yang kami hormati Ketua Panitia Ramadan beserta jajarannya, yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, para ustadz, para kiai, para alim, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah sholat Isya dan sholat sunnah tarawih berjemaah yang kami muliakan. Bapak-bapak sekalian, bahwasanya malam ini kita memasuki malam yang ke-22, namun katanya ada juga yang sudah malam ke-23 ya Pak. Jadi silakan saja, semuanya baik kita ikuti. Mudah-mudahan di 10 hari Ramadan ini kita bebas dari apa itu? Itkum minan nar, siksa api neraka. Bapak sekalian, barangkali tidak ada salahnya saya ingin mengajak para sesepuh dan bini sepuh bahwasanya sejak kepemimpinan Pak Haji Sutrisno Lamin hingga hari ini, bahwa masjid kita banyak sekali mengadakan kegiatan. Saya ingat semenjak awal Pak Sutrisno Lamin itu, kegiatan yang pertama ada pemahaman Al-Quran, yang kedua Iqra, dan diikuti lagi sekarang di malam Senin ada tafsir Al-Quran, dan di malam Rebo ada tahsin Al-Quran. Lalu di malam Sabtu ada majlis dzikir wa takmir. Di Sabtu pagi ada pengajian yang ketuanya Pak Herman Derajat. Lalu di Minggu pagi ada pengajian. Lalu Minggu malam Senin ada Iqra lagi. Untuk itu barangkali karena sudah banyaknya program DKM Al-Hijrah, saya barangkali mudah-mudahan kita semua sama-sama diberikan umur panjang setelah sholat Idul Fitri. Mari bapak-bapak yang punya kesempatan kita bergabung di Masjid Al-Hijrah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Barangkali tidak ada salahnya kalau kita mengikuti pengajian tersebut, karena kata syair Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, apabila kita ingin berbahagia di dunia, kita wajib belajar ilmu, dan apabila kita ingin berbahagia di akhirat, kita pun belajar ilmu. Dan apabila kita ingin berbahagia keduanya,
tentunya kita belajar ilmu. Marilah Bapak-bapak, sepuh ini sepuh, sambil kita ngobrol-ngobrol di masjid, habis Idul Fitri nanti kita kumpul lagi untuk belajar dan belajar. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat tarawih yang berbahagia, ada 7 ayat yang kita yakini sebagai doa yang selalu kita baca terus-menerus. Tapi kadang kita masa bodoh dengan ayat tersebut. Padahalnya kalau kita tidak baca ayat itu, sholat kita tidak sah, Pak. Makanya ada di sini waktu itu ada ilmu pemahaman Al-Quran selama 40 jam. Saya kebetulan menjadi muridnya. Jadi 40 jam itu, Pak, sesungguhnya 1 minggu 1 jam, jadi kurang lebih ya setahun juga gitu. Cuma yang belajar hanya beberapa gelintir orang, gitu ya Pak ya. Jadi di sini ayat tersebut yaitu suratul Fatihah. Di dalam surat Yusuf Allah katakan, Inna anjalnahu Qur'anan Arabiyyah la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan berbahasa Arab agar kalian dapat memikirkannya atau memahaminya. Barangkali bapak-bapak sekalian, kalau selama ini kita baca suratul Fatihah, kita tidak pernah memahami tentang Al-Fatihah hanya karena kita asik dengan baca-bacaan Al-Fatihah itu. Tebak, barangkali ini ada sedikit dari ilmu pemahaman Al-Quran yang saya dapatkan. Mudah-mudahan ke depan kalau imam membaca Al-Quran, hati kita itu tersentuh untuk mengartikannya, sehingga sholat kita menjadi khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Karena di dalam Al-Quran itu sesungguhnya bukan 6 ayat, 7 ayat. Jadi ayat yang pertama itu Bismillahirrahmanirrahim masuk dalam ayat yang pertama, Pak, Al-Fatihah itu. Jadi kadang-kadang ada yang imam membaca dengan jelas, ada juga yang sir, pelan-pelan gitu ya. Sesungguhnya karena memang itu sudah masuk di dalam 7 ayat. Yaitu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kita selalu berterima kasih kepada Allah yang telah menciptakan seluruh alam beserta isinya. Dan kita manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Kita harus wajib mengabdi kepada Allah Rabbul Alamin. Di mana hadis Nabi mengatakan, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, tentu dia mengenal Tuhannya. Yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha luas kasih sayangnya di dunia dan yang Maha luas kasih sayangnya di akhirat. Yang keempat, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, amalnya yang baik atau yang buruk, yang disebut juga Yaumul Qiyamah atau Yaumul Hisab. Jadi setiap pekerjaan yang baik atau buruk manusia, Allah selalu memberikan pahala dan ganjaran. Firman Tuhan dalam surat Al-Jadalah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Jadi siapa yang mengerjakan seberat zarah atau atom itu benda yang sangat kecil sekali, Pak. Atas kebaikannya dia akan melihat pahalanya. Jadi sekecil apapun yang kita kerjakan, tentunya kita akan mendapatkan ganjarannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang mengerjakan seberat zarah dari kejahatan, dia akan melihat balasannya. Bapak sekalian, barangkali kalau kita ingat kita di dalam sholat, kita tidak akan mau berbuat yang salah terhadap orang, Pak. Atau kalimat-kalimat yang salah juga terhadap orang, kita nggak mau itu.
Kalau kita ingat di dalam sholat, kadang-kadang kita lupa, kita taunya marah aja kepada orang, sehingga kita lupa bahwasanya tadi itu wa may ya'mal misqala dzarratin sarayara. Pekerjaan apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, ketidakbaikan terhadap orang pasti ada ganjarannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu kami menjamah, padamu pula kami mohon pertolongan. Tugas manusia hidup di dunia hanyalah mengabdi kepada Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus, yaitu jalan hidup yang benar, yang membuat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, barangkali di dalam sholat kita selalu tuh dalam sehari semalam 5 kali tuh kalimat yang ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau yang 4 rakaat berarti 4 kali tuh Pak kita sebut itu. Kita minta petunjuk dari Allah yang seluruh-seluruhnya dan sebaik-baiknya. Yang tadi saya bilang, apapun perbuatan kita dan perkataan kita itu semuanya ada ukurannya, sehingga makanya di dalam sholat itu kita mohon petunjuk, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus agar kita selamat di dunia dan akhirat. Siratal ladzina an'amta alaihim, sirata jalan aladzina orang-orang, an'amta yang telah diberikan nikmat, alaihim atas mereka. Siapa mereka itu Pak? Mereka itu orang-orang yang kau berikan kenikmatan atas mereka. Nikmat di sini yaitu nikmat agama ya. Siapa yang pertama adalah minan nabiyina wasidikina wasuhada wasolihin. Minan nabiyina, para nabi yang terus-menerus menyampaikan kebenaran ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman. Dan ketika bertemu dengan orang-orang kafir, Nabi menyampaikan berita tentang ajab Allah yang sangat pedih. Para shodiqin, orang-orang yang jujur dalam setiap perbuatan dan perkataannya. Para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Para sholihin, orang-orang yang sholih. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai karena kesombongannya seperti kaum Yahudi. Waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang tersesat karena kebodohannya seperti kaum Nasrani. Bapak sekalian, kalau kaum Nasrani itu kan percayanya kepada Allah Pak. Cuma bedanya kaum Nasrani itu mengatakan bahwa Allah beranak dan diperanakan. Padahal dalam Islam lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Demikianlah lebih kurangnya, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.